Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, arus balik Lebaran masih terus bergerak dari berbagai daerah. Sejumlah pemudik mulai meninggalkan kota Surabaya dan kembali ke daerah asalnya. Dan untuk mengetahui pantauan arus balik, kita akan langsung tersambung dengan rekan Selvi Wang di Surabaya dan rekan Farid Falevi dari Probolinggo. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat malam rekan Selvi. Ya, selamat malam, Aulia. Baik rekan Selvi, bagaimana kondisi arus balik di kota Surabaya pada malam hari ini? Ya baik, terima kasih dan selamat malam pemirsa. Kembali dalam informasi komunikasi perjalanan atau koper Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Dan pemirsa, mengenai arus balik Lebaran saat ini di kota Surabaya tampaknya sudah mulai cukup signifikan karena terbukti dari tempat saat ini saya melaporkan, yakni di Jalan Tunjungan Surabaya, di mana saat ini arus lalu lintas saat ini di Jalan Tunjungan tampak ramai. Seperti Anda lihat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga sudah mulai memenuhi jalan tunjungan yang memang selalu biasanya ramai di hari-hari normal. Dan memang banyak masyarakat sendiri memilih untuk menghabiskan waktu di masa sisa-sisa liburan Idul Fitri untuk menghabiskan waktu untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di kafe atau restoran di sepanjang jalan tunjungan ini sendiri. Memang jalan tunjungan ini sendiri terkenal dengan destinasi untuk jalan-jalan di kota Surabaya yang biasanya disebut tunjungan romansa. Selain jalan-jalan, banyak masyarakat juga sekedar memilih menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di sepanjang pedestrian, ya, di mana di sepanjang pedestrian ini juga disediakan tempat duduk. Dan selain itu masyarakat juga memilih untuk nongkrong di kafe atau restoran atau membeli makanan di pedagang UMKM yang juga tersedia di sepanjang jalan tunjungan ini. Dan bagaimana pendapat masyarakat? Berikut petikan wawancaranya. Kenapa kok ke jalan tunjungan? Awalnya saya diajak temen, diajak mereka Hana ini. Terus karena di sini kan rame, terus tempatnya juga enak dilihat. Nah kalau di Sidoarjo kan mungkin kotanya itu yang tengah-tengah cuma daerah-daerah kota aja. Kalau di Surabaya kan sekarang semuanya dijadiin wisata, mungkin kayak gitu. Berarti jalan-jalan? Iya. Mbak, ini tadi kesannya ngelihat gimana? Bagus atau gimana? Suka karena kotanya itu mungkin masih dirawat. Jadi bangunan-bangunan lamanya itu masih dirawat. Jadi ya masih asik dilihat. Ini ngisi waktu liburan atau gimana, Mbak? Ya karena masih kuliahnya masih masuk minggu depan, jadi mumpung masih ada waktu, jadi kita keluar-keluar gitu. Ngabisin liburan, Mbak. Entar sebelum Selasa balik aktivitas, si kecil juga masuk sekolah. Tadi itu iseng sebenarnya mau lewat aja, tapi pengen turun baru ini. Kenapa kok pilih jalan tunjungan? Iya, ikonnya Surabaya ya sekarang ya. Bagus. Terus banyak jajanan juga. Ini mau rencana tadi sih mau lihat-lihat, masih baru sekali ini turun. Kalau yang kemarin-kemarin lewat aja. Itu sama siapa aja, Bu? Ini sama suami, sama si kecil. Iya. Bu, berarti ini kesannya gimana ngelihat jalan tunjungan? Bagus ya. Bagus. Lebih bagus dari yang dulu. Saya kan udah dari kecil di sini. Ya, dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih bingung menghabiskan waktu sisa liburan saat ini kemana, mungkin Anda bisa memilih jalan tunjungan ini menjadi referensi untuk Anda, khususnya Anda yang berada di Surabaya. Dan bagi pemirsa semua yang masih melakukan perjalanan di masa arus balik ini, Anda tentu harus berhati-hati dan menyiapkan perjalanan sebaik mungkin, baik kondisi fisik maupun kondisi kendaraan yang mungkin Anda tumpangi. Jika Anda lelah, Anda dapat beristirahat di tempat yang disediakan. Demikian informasi komunikasi perjalanan toko Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Servion dan Aris Rumatullah melaporkan. Kembali ke studio, Aulia.
Terima kasih rekan Selvi, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sekarang kita akan tersambung dengan rekan Farid Fahlevi dari wilayah Probolinggo. Halo, selamat malam rekan Farid. Selamat malam Aulia. Baik, bagaimana situasi kondisi arus balik mudik lebaran di Probolinggo? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Aulia. Pada hari Sabtu malam ini, tempat saya berdiri di sekitar exit tol Probolinggo Timur atau tepatnya di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Pada arus balik ini, pada hari Sabtu ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lebaran tahun sebelumnya yang terjadi penumpukan kendaraan begitu. Pada lebaran tahun ini arus mudik maupun arus balik sangat-sangat lengang begitu. Hanya saja pada H+1 dan hari Minggu dan hari Selasa kemarin sempat ada kendaraan yang menumpuk di beberapa titik, tepatnya di persimpangan di sekitar jalur selatan Kecamatan Leces hingga ke Kecamatan Tegal Siwalan, maupun di titik perlintasan kereta api di sekitar Desa Malasan, Kecamatan Tegal Siwalan. Perlu saya sampaikan, titik-titik ini yang selain penyempitan jalan yang di jalur selatan, juga banyaknya kendaraan yang baik mengarah ke Lumajang maupun sebaliknya, membuat tim gabungan dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Probolinggo dan Samapta, begitu juga dari kepolisian dari Polsek Leces dan Tegal Siwalan, membentuk tim gabungan atau tim urai begitu, yang tugasnya melakukan patroli beberapa saat, beberapa jam, atau beberapa menit begitu, melihat kondisi arus lalu lintas di jalur selatan. Perlu saya sampaikan pemirsa, untuk hari Rabu kemarin, jumlah kendaraan masuk maupun kendaraan keluar di exit tol Probolinggo Timur mencapai 3.000 lebih. Begitu juga dengan di exit tol Gending yang merupakan jalur Pantura juga mengalami peningkatan pada hari Rabu kemarin. Namun pada hari Kamis dan Jumat itu sedikit mengalami penurunan pemirsa. Di tempat saya berdiri juga di jalur selatan, wilayah selatan juga sering terjadinya hujan begitu, sehingga membahayakan bagi pengendara apalagi yang melakukan perjalanan pada malam hari. Seperti apa pola yang dilakukan Satlantas dalam menangani atau mengurai penumpukan kendaraan di jalur selatan dan himbauan di saat arus balik, kondisi dengan curah hujan yang masih tinggi. Berikut petikan wawancara Kasat Satlantas Polres Probolinggo AKP Sapari. Terima kasih dapat kami sampaikan antisipasi kami dari Satlantas Polres Probolinggo untuk mengantisipasi arus balik Lebaran di 2023 adalah dengan menggelar tim urai berpatroli ke arah selatan, terutama di rel KA Malasan maupun di pertigaan exit tol Probolinggo Timur, tepatnya di depan pos Yan Leces. Mungkin berapa jam sekali melakukan patroli untuk mengurai ini, Bang? Jadi secara perintah atau secara dinas kita wajibkan 2 jam sekali untuk berpatroli. Tetapi manakala situasi mengharuskan kehadiran tim urai, kita perintahkan untuk berpatroli sesering mungkin pada saat memang harus diperlukan hadir di titik-titik yang rawan macet, terutama di rel KA Malasan maupun di perbatasan Lumajang. Dan mungkin peningkatan pada arus balik pada H+ berapa kemarin? Untuk peningkatan arus balik kemarin di H+5 sama Minggu, karena ada himbauan dari Bapak Presiden untuk penambahan dari yang anggota baik ASN maupun Polri maupun TNI yang akan masuk kerja. Dan mungkin himbauan untuk musim hujan dan pemudik dan.
Untuk musim hujan, karena di wilayah Probolinggo ini adalah cuaca atau curah hujannya masih ada, baik di jalur selatan maupun jalur Pantura, kami mengingatkan terutama bagi pemudik yang akan balik menggunakan R2 atau sepeda motor, agar selalu berhati-hati, jalanan licin, dan menggunakan jas hujan yang benar-benar aman bagi pengendara atau yang akan dikendarai. Perlu saya sampaikan lagi pemirsa, himbauan untuk para pemudik yang melakukan arus balik, yang terutama jurusan Lumajang, Jember hingga Banyuwangi yang melakukan perjalanan malam hari, diimbau untuk selalu waspada, selalu hati-hati, bila lelah, bila capek, istirahat di tempat-tempat yang telah disediakan di sepanjang di jalur selatan, beberapa ada banyak rest area maupun di tempat-tempat pemberhentian. Demikian laporan dari Probolinggo, komunikasi Lebaran tahun 2022, persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Kembali studio Aulia. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Farid dan rekan Selvi Wang. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan.